Racikan berita. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Pak Polisi yang sudah menjaga keamanan atas pemeriksaan saudara kita Pak Charlie Chandra. Hari ini terus terang saya tiap hari bersedih karena sebagian besar masyarakat yang punya tanah yang di wilayah Pantai Indah Kapuk II itu nasibnya ada 3 hal yang terjadi. Kalau bukan masuk rumah sakit karena sakit-sakitan, karena diintimidasi, dia kemungkinan masuk penjara karena dikriminalisasi. Bahkan tidak sedikit sudah masuk ke liang lahat, meninggal karena stres. Tetangga saya baru saja meninggal yang memiliki tanah di wilayah Pikua. Saking stresnya mereka meninggal bukan karena apa, mungkin saja dengan ajalnya datang, tapi penyebabnya adalah karena mereka stres. Dan hampir tiap hari saya mendapatkan berita pemilik tanah yang tidak mau menjual tanahnya. Itu hanya 3 kemungkinan, adalah 1, masuk rumah sakit dan didatangi oleh Pikua untuk dinegosiasi, dipanggil aparat untuk diintimidasi untuk melepaskan tanahnya, dan biasanya stres dan sakit dan masuk liang lahat. Saya hanya menggugah hati kepada pejabat, kepada aparat, kepada pihak Pikua. Apakah warga Banten yang memiliki tanah tidak mau menjual tanahnya memang harus menghadapi penjara, menghadapi intimidasi? Itu yang saya bisa mengimbau saja, karena hampir seperti hari ini kepala desa Kohot dibebaskan, sementara korban harus dipanggil untuk dijadikan tersangka. Apakah berikutnya akan begitu lagi? Saya hanya berharapkan bahwa inilah intimidasi, kriminalisasi yang selalu terjadi di negeriku, dan mungkin tidak hanya terjadi di Banten tapi di seluruh Indonesia. Maka saya berharap mari kita gunakan hati nurani kita semua bahwa hentikanlah kriminalisasi, intimidasi, dan kriminalisasi kepada rakyat Indonesia. Kepada seluruh rakyat Banten, wilayah Banten yang masih memiliki tanah dan tidak mau menjual tanahnya, kita tidak ada pilihan lain kecuali melawan. Allahu Akbar. Apabila bapak dan ibu tidak melawan, mempertahankan tanahnya, maka hanya 3 kemungkinan terjadi. 1, bapak dan ibu akan kehilangan tanah, tergusur. 2, kemungkinan akan masuk penjara. 3, kemungkinan masuk rumah sakit dan intimidasi. Dan terakhir, kemungkinan besar adalah bapak dan ibu adalah masuk liang lahat karena stres. Pada seluruh pejabat mengambil keputusan dimanapun, Anda sekarang sudah betul-betul lebih jahat dari penjajah, karena Anda sudah menyiapkan serangkaian jebakan untuk menggusur rakyat Bapak, mendorong rakyat Bapak, memasukkan rakyat Bapak ke penjara. Dan anehnya, saya ulangi, anehnya hampir semua sengketa tanah yang terjadi di wilayah Banten, yang wilayah yang diinginkan Pikua, itu adalah siapa mau bersengketa, pemenangnya adalah Pikua. Jadi sangat tidak masuk akal
bahwa ini bukan PIK2 di belakang sengketa-sengketa yang terjadi. Mereka memecah belah antar keluarga, saling melaporkan. Padahal yang melaporkan adalah siapa pemenang di antara keluarga itu adalah PIK2 pemenangnya. Jadi agak aneh kalau ada yang menyatakan bahwa ini adalah murni sengketa, tidak masuk akal. Oh, mantap. Sengketa ini dibikin oleh PIK2 merekayasa dan sangat aneh. Kalau ada yang menang, kenapa tanah itu menjadi milik PIK2? Kenapa bukan pemilik pemenang? Kenapa ada sengketa atau bersaudara bersengketa, tapi yang mengajukan sengketa itu di belakangnya adalah PIK2? Jadi saya ingin menyimpulkan pada bapak-bapak semua, hentikanlah menggusur rakyat Banten demi PIK2. Ini dosa besar buat kita semua. Dan saya berharap ada nanti penelitian khusus berapa orang yang memang sengketa tanah, tuduhan pemalsuan surat dan lain-lain yang terjadi di Banten, rekayasanya adalah pengembang PIK2. Kepada seluruh aparat, mari kita gunakan hati nurani, dan insya Allah kami berjuang bukan untuk kami bapak-bapak, tapi untuk anak dan keluarga bapak ke depan. Anak cucu kita. Anak cucu bapak dan ibu ke depan. Insya Allah, sekali lagi kesimpulan saya satu, sengketa tanah yang dihadapi oleh Chandra Charlie, Garin Chandra, ini adalah puncak gunung es dari berbagai masyarakat yang ketemu saya, bahwa memang mereka kalau tidak mau menjual tanahnya, tunggulah dikriminalisasi atau diintimidasi. Intimidasi dilakukan adalah untuk memaksa mereka menjual tanahnya. Menjual tanahnya, apabila tidak mau menjual tanahnya, maka ujungnya kemungkinan besar adalah di penjara, dan tidak sedikit sekarang masih banyak sekali dalam penjara. Yang kedua di dalam rumah sakit karena stres. Yang ketiga di dalam liang lahat. Dan terakhir, hampir semua sengketa tanah yang terjadi di wilayah Banten yang melakukan rekayasa adalah Pantai Indah Kapuk 2. Karena setiap bersengketa itu biasanya di belakangnya adalah Pantai Indah Kapuk 2. Dan siapapun menang dari para sengketa itu, tanah tersebut akan jatuh ke Pantai Indah Kapuk 2. Itulah saya pikir saya. Bang, sedikit bang. Ini kan semua kriminalisasi kan pasti melibatkan polisi. Gimana bang? Saya yakin betul. Mudah-mudahan Bapak Polisi kembali pada pengayom rakyat, karena terus terang ini susah sekali menutupi lagi kalau memang ada kriminalisasi, karena kita bisa membuka semua, dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia anggap sekarang bahwa kita tidak ada teman, kita hanya bisa membela diri, dan bersatulah membela diri sambil mengetuk hati para aparat agar menjadi pengayom masyarakat. Dan saya pikir pimpinan Polri juga harus melihat bahwa sudah saatnya polisi atau aparat berhenti menjadi pesuruh tanda kutip para pengembang yang Racikan Berita